Okay, student, welcome to my channel. We are going to talk about the past continuous tense, all ages. Subjek dan to be. Subjeknya biasa I, you, we, they, he, she, it. I, saya, you, Anda, we, kami, they, mereka, he, dia, laki-laki, she, dia perempuan, it, dan ini mewakili kata benda ya. Ini untuk I adalah kekecualian, yaitu memakai was ya. Jadi I was, tidak I were. I was. You were, we were, they were, he was, she was, it was. Ini bukan wa ya, it was. Okay. Verb yang digunakan adalah verb pertama ditambah ing ya. Drink, drinking, give, giving, go, going, make, making, play, playing, do, doing, run, running. Nah, ini untuk kata kerja keduanya. Give, gave, given, kata kerja ketiga. Go, when, gone. Tapi kita tidak membicarakan kata kerja kedua dan ketiga. Kita sedang membicarakan kata kerja pertama ditambah ing yang ini ya, untuk pokok bahasan ini. Drinking, giving, going, making, playing, doing, running. Seperti itu. Past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Itu past tense. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum begin, before ya, selama was in progress during, dan mungkin berlanjut setelah continuous after. Waktu atau aksi lainnya yang terjadi pada masa lampau. Apabila kita sudah memahami present continuous tense dengan baik, pemahaman mengenai past continuous tense tidaklah sulit untuk didapatkan. Contoh kalimat. She was sleeping when his parent arrived at 20 o'clock. Ya. She was sleeping. Sedang. She was sleeping when his parent arrived. Ya. Dia sedang tidur ketika orang tuanya tiba pada pukul 21. Ini berarti bahwa dia telah tidur sebelum jam 21. Began before. Masih tidur ketika orang tuanya tiba pada pukul 21. Was in progress ya. Dan mungkin masih tidur setelah jam 21. Continue after. Semua rangkaian kejadian tersebut terjadi pada suatu waktu di masa lampau, yang artinya sudah tidak terjadi pada saat ini. Untuk menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai berlangsung dan selesai di masa lalu. Menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai berlangsung dan selesai di masa lalu. Rennie was eating lunch at 12. Rennie was eating lunch at 12. Penjelasannya, Rennie makan siang pada pukul 12. Berarti peristiwa ketika Rennie makan siang dimulai dan berlangsung selesai di masa lalu. Jadi pada saat ini Rennie tidak sedang makan siang. Baik, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Biasanya berpasangan dengan kalimat simple past ya. Jadi berpasangan dengan kalimat simple past. Ini contohnya. Mr. B was watching a movie when the lamp fell on the floor. Nah, ini dua kalimat. Yang pertama Mr. B was watching, yang kedua the lamp fell on the floor. Tuan B sedang menonton film ketika lampu jatuh ke lantai ya. Jadi peristiwa Tuan B menonton film terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika lampu jatuh ke lantai. Kedua rangkaian peristiwa tersebut terjadi di masa lampau. Jadi itu menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika ada aksi kedua yang terjadi. C. Untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung secara bersamaan. Biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Ya. Jadi ada dua aksi yang berlangsung secara bersamaan. Ini. Sheila was talking on the phone. Sheila was talking, ya, sedang berbicara di telepon. Sementara, while Alan was reading his book. Sementara Alan ya, sedang membaca sebuah buku. Kejadiannya semua di masa lampau. Ya, yang satu sedang talking on the phone, yang satu sedang membaca buku. Nah, sementara. Jadi ini adalah dua aksi berlangsung secara bersamaan.
Sheila sedang berbicara di telepon ketika Alan sedang membaca bukunya. Jadi kedua peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan di masa lampau. Kemungkinan sekarang sudah selesai semuanya ya. Sheila sudah selesai berbicara dan Alan juga sudah selesai membaca buku. Dibantu dengan kata while, when, dan as soon as ya. Mengingat kalimatnya tidak selalu berdiri sendiri dan umumnya ditemani oleh kalimat simple past, maka penting untuk mengetahui penggunaan while, when, dan as soon as sebagai keterangan waktu yang sering dijumpai pada bentuk kalimat past continuous tense. Ya. While, sementara, menunjukkan bahwa suatu aksi yang mengikuti sedang berlangsung. Oleh karena itu, keterangan waktu while selalu diikuti oleh bentuk past continuous tense. While she was getting ready for work, her baby fell from bed. While, sementara she was getting ready for work, her baby fell from bed. Penjelasannya, saat dia sedang bersiap-siap untuk bekerja, bayinya jatuh dari tempat tidur. Berarti kegiatan di mana dia bersiap-siap untuk kerja terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika bayinya jatuh dari tempat tidur. Maka gunakan while. While menunjukkan bahwa suatu aksi yang mengikutinya sedang berlangsung. Oleh karena itu, keterangan waktu while selalu diikuti oleh bentuk past continuous tense. While she was getting ready for work, her baby fell from bed. Ya. Penjelasan, saat dia sedang bersiap-siap untuk kerja, bayinya jatuh dari tempat tidur. Berarti kegiatan di mana dia bersiap-siap untuk kerja terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika bayinya jatuh dari tempat tidur. Oke, sekarang as soon as. Berfungsi sama dengan when, namun lebih mempunyai arti segera setelah. Umumnya diikuti oleh bentuk simple past ya. Kita lihat, as soon as she found out that her baby fell, as soon as she found out that her baby fell, she put her baby back to bed. As soon as she found out that her baby fell, she put her baby back to bed. Penjelasannya, segera setelah dia mengetahui bahwa bayinya jatuh, dia mengembalikan bayinya ke tempat tidur. Oke, seperti itu. Semoga dipahami untuk bahasan ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.